selamat datang di Bincang-Bincang kita. Aku Fevi. Dan aku Puspita. Di episode ini kita mau bicara tentang sesuatu yang sedikit berat, sesuatu yang bikin kita nggak cuma diam, tapi kita ikut termenung. Ini bukan gosip, juga bukan sekedar berita. Ini tentang seorang mahasiswa, anak muda yang hidupnya berakhir terlalu cepat. Dia adalah Timothy Anugrah Saputra. Dan tentang bagaimana tempat yang seharusnya aman di kampus empati juga bisa hilang begitu saja. Pada tanggal 15 Oktober 2025, tepatnya pada pukul 08.30 waktu Indonesia Tengah, Timothy naik ke lantai 4 gedung FISIP Universitas Udayana. Ia memakai kemeja putih, membawa ransel. Saksi bilang, Timothy terlihat panik. Ia sempat melepas sepatunya, mendekati dinding, dan kemudian melompat. Timothy dibawa ke RSUP Profesor Murahdin Pasar, tapi setelah kesadarannya menurun, ia dinyatakan meninggal. Dan di hari pertama, besoknya 16 Oktober 2025 bukan bela sungkawa yang muncul. Yang muncul adalah screenshot obrolan mahasiswa di grup WhatsApp yang mengolok-olok Timothy. Padahal saat itu adalah momen berduka, momen untuk empati, tapi malah dijadikan bahan tertawaan. Yang ngobrol itu mahasiswa lintas fakultas, ada yang dari himpunan mahasiswa, ada juga yang dari BEM. Setelah viral, pihak kampus baru bertindak. Mahasiswa yang terlibat dalam percakapan itu diberhentikan dari jabatan organisasinya. Ada 6 mahasiswa dari FISIP yang diberi sanksi nilai D dalam 1 semester. Tanggal 17 Oktober 2025, mereka menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Sivitas Akademika FISIP menggelar malam renungan dan doa bersama untuk Timothy. Universitas Udayana juga mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa percakapan nirempati itu terjadi setelah Timothy meninggal, bukan sebelumnya. Dan percakapan itu tidak terkait dengan penyebab kematian Timothy. Tapi ya, apapun waktunya, mengolok orang yang baru saja meninggal tetap saja menyakitkan. Tetap salah, tetap menunjukkan betapa empati kita rapuh. Tanggal 19 Oktober 2025, RSUP Prof. Murah mengembalikan 3 mahasiswa yang mengeluarkan ucapan nirempatinya ke fakultas untuk diproses sesuai dengan ketentuan. Ayah Timothy juga bilang putranya tidak sedang menjalani pengobatan kesehatan mental. Memang pernah menjalani terapi saat SMP karena adaptasi, tapi itu dulu, jauh sebelum kuliah. Lalu, pada 20 Oktober 2025, polisi sudah memeriksa 19 saksi dan CCTV. Kapolsek dan Pasar Barat bilang, kecil kemungkinan Timothy merupakan korban perundungan. Bahkan teman-temannya mengatakan, mereka segan karena Timothy itu pintar dan pembawaannya berbobot. Di titik ini, mungkin kita masih bingung ya, kalau bukan karena bullying langsung, kenapa reaksi teman-teman di grup seperti itu? Dan inilah sisi yang paling sering kita lupakan. Manusia bisa tidak punya empati bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak pernah dilatih untuk peka. Sebagai mahasiswa PGSD, kita belajar bahwa anak belajar dari apa yang dia lihat. Kalau dari kecil diajarin empati, ia akan tumbuh menjadi dewasa yang bisa menghormati orang lain. Nah, tapi kalau dari kecil dia sudah terbiasa dengan ejekan, menertawakan teman, atau menganggap penderitaan orang lain sebagai hiburan, itu akan menjadi kebiasaan yang terbawa sampai mereka dewasa. Psikologi bilang usia remaja akhir 17-24 tahun adalah masa pencarian identitas. Masa ketika kita butuh diakui, butuh merasa diri berguna. Kadang teman bukan support, tapi kompetitor. Jadi bukan jadi tempat untuk bertumbuh, tapi jadi tempat untuk saling kita mengungguli. Ada juga faktor relasi kuasa dalam organisasi kampus. BEM, himpunan, kelompok inti membuat sebagian mahasiswa merasa punya otoritas. Dan kalau tidak sadar tujuan, kekuasaan kecil itu bisa berubah menjadi alat merendahkan. Belum lagi budaya digital, di mana orang bisa mengolok tanpa melihat wajahnya, tanpa merasa harus bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Sebagai calon guru SD, ini perjalanan besar. Karakter tidak dibentuk dari mahasiswa, karakter dibangun sejak kecil.
Nah, betul banget nih, terutama untuk anak SD harus dibiasakan untuk yang pertama menyampaikan perasaannya dengan cara yang sehat. Yang kedua, menghargai teman. Yang ketiga, memahami apa itu empati. Dan yang keempat adalah menjauhi bullying. Itu bukan cuma lewat teori saja, tapi juga lewat contoh nyata dari guru itu sendiri. Itu sangat betul. Guru itu bukan hanya pengajar, guru adalah significant other. Orang dewasa pertama yang dipercayai anak selain orang tuanya. Nah, tugas kita bukan cuma mengajarkan hitungan loh, tapi bagaimana cara kita mengajarkan siswa kita untuk memanusiakan manusia. Timothy sudah tiada, kita tidak bisa mengembalikan hidupnya, tapi kita bisa belajar dari peristiwanya. Kalau kamu yang mendengar ini sedang merasa sendirian, tolong cari seseorang untuk berbicara. Bisa teman, guru, dosen, atau konselor. Rasa sakit tidak harus dipendam sendirian. Dan kepada kita semua, gunakan media sosial bukan sebagai senjata, tapi ruang yang aman. Untuk Timothy, semoga tenang di sana. Terima kasih karena lewatmu kami belajar tentang empati. Terima kasih sudah mendengarkan perbincangan kami. Semoga kita semua bisa jadi manusia yang lebih lembut, lebih peka, dan lebih peduli. Dadah!